Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Agus Wijayanti dari kelas 12 IGET. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian sekolah saya mata pelajaran sejarah dan bahasa Indonesia. Saya mendapatkan materi yaitu sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, yaitu berjudul Kerajaan Demak. Kerajaan Demak. Melemahnya kerajaan Majapahit memberikan peluang tumbuh dan berkembangnya Islam. Pada tahun 1478 Masehi, Wali Songo di bawah komando Sunan Ampel bersepakat untuk menjadikan Raden Patah sebagai raja pertama kerajaan Demak yang sekaligus menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa. Pada mulanya, area kerajaan Demak adalah bernama Bintoro, yakni wilayah kerajaan Majapahit yang diberikan kepada Raden Patah. Raden Patah berjasa besar dalam penyebaran Islam dari Wali Songo di wilayah kekuasaannya yang hingga nantinya menjadi pusat perkembangan Islam. Raden Patah memerintah dari tahun 1478 Masehi hingga 1508 Masehi, yang selanjutnya digantikan oleh anaknya, yakni Pangeran Sabranglor atau Pati Unus atau juga bisa disebut Adipati Yunus. Pati Unus setelah naik tahta menjadi raja merencanakan untuk menyerang Malaka. Semangat menyerang tersebut kian besar sejalan dengan takluknya Malaka oleh Portugis pada tahun 1511 Masehi. Namun, pada pergantian tahun 1512 Masehi menuju 1513 Masehi, pasukan Pati Unus mengalami kekalahan. Pati Unus menduduki tahta selama kurang lebih 3 tahun, yakni dari 1518 hingga 1521 Masehi. Lepas Pati Unus, kerajaan Demak dipimpin oleh Sultan Trenggono yang dilantik menjadi raja oleh Sunan Gunung Jati. Pada masa Sultan Demak yang ketiga inilah Islam berkembang ke seluruh tanah Jawa, bahkan sampai ke Kalimantan Selatan. Pada 1527 Masehi, Sunda Kelapa berhasil ditaklukkan dengan pasukan gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fadilah Khan. Selain itu, pada tahun yang sama, Majapahit dan Tuban pun jatuh ke tangan kerajaan Demak dan berlanjut takluknya daerah-daerah sekitar Madiun, seperti pada tahun 1529 Masehi, Blora 530 Masehi, dan lain-lain sampai pada tahun 1544 Masehi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada masa Sultan Trenggono, Islam berkembang hingga Kalimantan Selatan. Pada tahun 1546 Masehi, Sultan Trenggono menyeberang ke Kalimantan Selatan, yakni untuk menyerbu Blambangan. Namun, pada penyerbuan tersebut, Sultan Trenggono tewas terbunuh dan kemudian kepemimpinannya digantikan oleh Sultan Prawoto. Sultan Prawoto akhirnya tewas terbunuh oleh Arya Penangsang dari Jepang pada tahun 1549 Masehi. Kemudian kedudukannya digantikan oleh Jagatingkir yang berhasil membunuh Arya Penangsang. Pada masa inilah kemudian kerajaan Demak tersebut dipindahkan ke Pajang. Nah, teman-teman, tadi kan sudah selesai penjelasan tentang sejarah kerajaan Demak. Sekarang kita ke topik selanjutnya, yaitu peninggalan-peninggalan apa saja yang ada pada sejarah kerajaan Demak. Yang pertama yaitu pintu Bledek. Nah, kenapa sih disebut dengan pintu Bledek? Karena merupakan pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat tahun 1466 oleh Ki Ageng Solo. Nah, pada saat pembuatan itu atau pintu itu terjadi petir. Maka dari itu petir itu bahasa Indonesianya, kemudian bledek itu adalah bahasa Jawanya. Jadi seperti bahasa Jawanya dari petir adalah bledek, maka disebut juga dengan pintu bledek ya. Yang kedua adalah Masjid Agung Demak yang sampai saat ini masih ada ya, yaitu merupakan
peninggalan yang paling terkenal dan masjid yang menjadi saksi bisu kejayaan Kerajaan Demak tersebut ya. Nah, Masjid Agung Demak sempat mengalami beberapa kali renovasi dan dikenal akan keunikan gaya arsitekturnya yang syarat nilai filosofinya sangat banyak sekali. Nah, sampai saat ini tuh menjadi salah satu seperti tempat wisata atau yang banyak dikunjungi oleh wisatawan tanah air ya. Yang ketiga yaitu Soko Total atau Soko Guru, yang itu merupakan tiang berdiameter 1 meter yang berperan sebagai penyangga Masjid Agung Demak tersendiri atau masjid. Yang keempat yaitu makam Sunan Kalijaga. Lah, ini juga sama seperti Masjid Agung Demak sangat terkenal ya. Lah, ceritanya tuh begini, Sunan Kalijaga itu wafat tahun 1520, lalu ia dimakamkan di desa Kadilangu berdekatan dengan kota Demak. Maka masih menjadi sejarah dari Kerajaan Demak tersebut ya. Lah, makam Sunan Kalijaga itu sekarang juga menjadi situs yang sering didatangi para peziarah dan wisatawan dari berbagai wilayah tanah air itu. Lah, teman-teman, sekian dari cerita atau materi tentang sejarah Kerajaan Demak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.